Fear not, ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini untuk kedua kalinya ibadah secara online dilaksanakan oleh BPMK GKI Klasis Solo dan diikuti oleh jemaat GKI seklasis Solo di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari Paskah yang seharusnya kita rayakan dengan penuh sukacita. Namun masih dalam keprihatinan karena Surakarta, Indonesia, bahkan sebagian besar dunia sedang mengalami wabah. Biarlah itu semua membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab itu, saat ini marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kristus telah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kuasa maut telah dikalahkannya. Puji Tuhan, haleluya. Pujilah Dia, bersoraklah baginya. Haleluya. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya.
ibadah Paskah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat Paskah, selamat merayakan hari kemenangan. Selamat Paskah, kemenangan besar bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan. Hari di mana Yesus Tuhan telah bangkit mengalahkan maut. Dia hidup, dan kita yang percaya kepadanya diberinya kehidupan kekal bersama dengannya. Namun ada tugas yang diembankan kepada kita, yaitu menjadi saksi cinta kasih-Nya kepada semua orang. Seperti tema ibadah Paskah kita hari ini, yaitu kebangkitan Kristus memampukan kita untuk bersaksi. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwasanya Tuhan menghendaki agar kita menyaksikan cinta kasih-Nya melalui tutur kata dan sikap hidup kita sehari-hari. Dalam kasih yang teguh, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia menghapus aib dan dosa-dosa kita. Dia hanya meminta kita untuk percaya dan taat pada firman-Nya, serta tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Namun, seringkali kita gagal untuk taat, gagal menjaga diri, sehingga kita jatuh lagi dalam dosa yang sama, yaitu amarah,
kebencian, iri hati, kesombongan, ketidakpedulian pada sesama, dan masih banyak lagi. Bersyukur kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya, memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dalam doa pengakuan dosa yang akan kita naikkan secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersujud menghadap hadirat-Mu untuk mengakui kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kami seringkali tidak taat akan perintah-Mu. Seringkali kami egois, sombong, dan mementingkan diri kami sendiri dibandingkan orang lain. Bahkan tidak jarang kami melupakan bahwa semua yang kami nikmati saat ini adalah karena belas kasihan dan pertolongan dari Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Dan kami juga mohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa-doa pengakuan dosa kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Suara Tuhan yang lembut memanggil kita yang cemar. Tangannya merengkuh dan mengangkat kita dari lembah yang dalam. Mari kita serahkan diri di dalam kasih-Nya yang teguh. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya di Paskah ini.
Berita anugerah di Paskah ini diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat 6 sampai yang ke-8, demikian bunyinya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semuanya. Salam damai. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika Paskah ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk terus merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami, agar firman di Paskah ini boleh semakin menguatkan kami, mengingatkan kami dan menopang kami, sehingga pesan Paskah tahun ini boleh semakin membuat kami menjadi saksi Tuhan yang memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan yang terjadi ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di Paskah ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya.
Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di Paskah ini. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, ketika kita membaca satu perikop sebelum apa yang kita baca saat ini, kita akan menemukan kenyataan yang menarik. Di mana menariknya, saudara-saudara? Kita melihat bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi berusaha untuk menyegel kubur Yesus. Mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di hari yang ketiga dia akan bangkit. Oleh sebab itu, ahli Taurat dan orang Farisi bermufakat agar menutup kubur Yesus. Bukan cuma menutup, dikasih batu, dikasih meterai, dan juga ditambah penjaga-penjaga. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya kita melihat sebelum perikop yang kita baca, adanya upaya-upaya untuk menutup kubur. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, hari ini melalui bacaan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa membongkar apa yang ditutup oleh manusia. Ahli Taurat orang Farisi berusaha untuk menutup, tetapi saudara-saudara terjadilah gempa bumi. Sesuatu tanda alam yang luar biasa yang membuka kubur Yesus. Seperti yang kita baca. Sehingga saudara-saudara, hari ini kita melihat peristiwa Paskah, peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Tuhan itu membongkar apa yang ditutupi oleh manusia. Dan saudara-saudara yang terkasih, kita akan melihat lebih detail bacaan kita. Nah, kita melihat saudara-saudara yang terkasih bahwa di dalam gempa, peristiwa gempa adalah peristiwa yang dicatat hanya kitab Matius, saudara-saudara. Jadi kalau kita membandingkan dari Markus, Lukas, dan Yohanes, cuma Injil Matius saja yang mengatakan soal gempa. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang menarik, dan ada sesuatu yang mau diperdalam di dalam Injil Matius. Apa itu, saudara-saudara? Nah, kita melihat gempa bumi yang dahsyat ini membuat orang-orang yang berada di sekitarnya menjadi takut. Dan kata takut itu akan menghiasi bacaan kita. Nah, kita lihat saudara-saudara, kata takut ini memakai kata Yunani phobos. Ya, dari kata Yunani phobos itulah kita akan mengenal istilah fobia. Fobia, saudara-saudara. Ya, pernah dengar ya istilah fobia ya? Ada orang fobia hewan tertentu, misalnya fobia cicak. Wah, saya punya itu teman kuliah. Jadi kalau lihat cicak itu merinding, saudara-saudara, ya langsung geli-geli gimana. Padahal cuma ngelihat cicak. Karena apa? Dia fobia. Dia ketakutan kalau ngelihat cicak. Ada orang yang fobia ketinggian, saudara-saudara.
Ya, jadi ketika dia berada di gedung yang tinggi, udah mengalami ketakutan, ngewel ya saudara-saudara ya. Karena apa? Takut sama ketinggian. Ada orang-orang yang fobia mantan saudara-saudara ya. Jadi kalau ngelihat mantan itu ketakutan. Wah. Ada juga orang yang fobia tanggal tua saudara-saudara. Jadi kalau tanggal tua karena gajinya sudah menipis, makanya takut tanggal tua ya. Nah saudara-saudara, itu yang namanya fobia, ketakutan, dan mungkin saja Anda juga memiliki ketakutan tertentu, itu fobia. Nah saudara-saudara, kita kembali ke istilah takut dalam bacaan kita. Ketakutan ini memakai kata phobos. Dan tokoh-tokoh di sekitar kubur itu juga mengalami ketakutan saudara-saudara. Setidaknya ada dua pihak yang mengalami ketakutan yang kita baca. Kita akan bahas yang pertama saudara-saudara. Pihak yang pertama adalah para penjaga yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih, ironisnya justru para penjaga ini mengalami ketakutan. Padahal saudara-saudara, kalau kita lihat yang namanya penjaga itu pasti orang-orang yang terlatih. Pasti orang-orang yang kuat. Pasti orang-orang yang selalu dilatih untuk menghadapi situasi-situasi sulit. Bukan orang sembarangan, bukan ecek-ecek. Mungkin saja juga pasukan khusus saudara-saudara yang terbiasa menghadapi ketakutan. Entah itu di medan perang ataupun ketakutan dalam situasi sulit. Pasti penjaga-penjaga ini terlatih. Pasti penjaga-penjaga ini memiliki kemampuan itu. Tetapi saudara-saudara, yang menarik di dalam bacaan kita adalah di ayat yang keempat dikatakan, justru para penjaga ini mengalami ketakutan saudara-saudara. Mengalami phobos, ketakutan. Dan ketakutan itu melahirkan sesuatu seperti orang mati. Melahirkan kondisi seperti orang mati. Nekro saudara-saudara dalam bahasa Yunani. Nah kita lihat saudara-saudara ya, bagaimana pihak yang pertama ini mengalami ketakutan sampai seperti orang mati. Artinya apa saudara-saudara? Ketakutannya itu luar biasa. Ketakutannya sangat besar sehingga tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi keberanian. Tidak ada lagi sukacita. Karena apa? Karena tenggelam dalam ketakutan. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan tentang ketakutan itu sama seperti air yang di sebelah kanan saya ini saudara-saudara ya. Jadi keadaan para penjaga atau pihak yang pertama ini, itu mereka tenggelam dalam ketakutan. Ini diibaratkan mereka ya, ini sendok ini, dan ini adalah air, dan air ini adalah ketakutan saudara-saudara. Mereka menghadapi ketakutan. Dan ketika mereka menghadapi ketakutan saudara-saudara, mereka tenggelam dalam ketakutan. Jadi seperti ini, saya lepas, plek. Nah dia tenggelam saudara-saudara dalam ketakutan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah ketika orang menghadapi ketakutan, itu sesuatu yang lumrah, itu sesuatu yang normal. Karena dalam hidup ini acap kali Anda dan saya juga menghadapi ketakutan. Itu sesuatu yang normal. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan supaya kita bisa merasakan perasaan tertentu, termasuk phobos atau ketakutan. Tetapi saudara-saudara, melihat bacaan kita, para pengawas itu menghadapi ketakutan dan tenggelam dalam ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika dikuasai ketakutan, kemampuan mereka tiba-tiba hilang. Kekuatan mereka tiba-tiba lenyap. Apa yang mereka miliki tiba-tiba musnah sama seperti orang mati. Tidak ada harapan, tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi kehidupan. Suatu hari saudara-saudara, saya naik bis dari Jogja ke Malang saudara-saudara. Nah saya naik bis itu berangkat malam hari. Dan kita tahu saudara-saudara, kebanyakan bis kalau berangkat malam hari bagaimana? Kejar-kejaran, cus kanan kiri saudara-saudara ya. Ini
Ketika Schumacher naik bis gitu ya, mengendarai bis itu, ngebut-ngebutan saudara-saudara. Dan betul, bis yang saya kendarai itu ngebut saudara-saudara. Kanan kiri. Saya yakin wah ini sopirnya pasti sudah profesional. Sopirnya pasti sudah biasa. Dan tiba-tiba saudara-saudara di suatu daerah ada bis lain di depan kami yang berhenti. Dan karena saking ngebutnya, akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Bis yang saya tumpangi menabrak bis di depan lain saudara-saudara. Nabrak bis lain di depannya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah kecelakaan. Sebagian penumpang mengalami luka-luka saudara-saudara. Karena menabrak bis di depannya. Akhirnya satu persatu orang keluar, satu persatu penumpang keluar. Dan seingat saya adalah orang yang terakhir atau paling tidak bagian akhir keluar. Saya sudah lihat sekitar saya itu sudah pada keluar, yang luka-luka sudah keluar semua. Akhirnya saya lewat pintu depan saudara-saudara. Dan saya melihat sopir bis itu hanya diam di depan setir bisnya. Diam, tanpa ekspresi, dan pucat pasi. Sampai polisi datang, sopir itu masih di depan setirnya saudara-saudara. Dia diam tanpa ekspresi. Dan disitulah yang saya lihat ketakutan menguasai sang sopir. Dia yang tadinya bisa kanan kiri. Ketika kecelakaan terjadi saudara-saudara, dia hanya terdiam tanpa ekspresi. Dan di dalam kehidupan kita saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan ketakutan. Kita dihadapkan pada kecemasan. Dan sampai detik ini saudara-saudara, kita juga beribadah dalam situasi di tempat masing-masing. Karena ada virus corona yang membuat orang-orang tidak bisa bepergian. Dan itu membuat kita ketakutan saudara-saudara. Dan ketika kita seperti ini saudara-saudara, kita menghadapi ketakutan dan kita tenggelam dalam ketakutan, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Kehidupan akan dikuasai ketakutan. Tidak ada harapan, tidak ada lagi kehidupan. Hanya menyerah. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 adalah menggambarkan pihak yang kedua saudara-saudara. Siapa itu pihak kedua? Pihak kedua adalah perempuan-perempuan yang menuju ke kubur Yesus di pagi-pagi. Mereka ketakutan enggak saudara-saudara? Dikatakan ayat yang ke-8, mereka juga pobos, mereka juga ketakutan. Tetapi yang menarik adalah dikatakan mereka mengalami ketakutan dan bersukacita yang besar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, menarik sekali saudara-saudara, kata pobos dipakai, ketakutan, tetapi juga dilanjutkan dengan hara. Sukacita, bukan cuma sukacita, dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, sukacita yang besar. Artinya apa saudara-saudara? Pihak yang kedua ini memang menghadapi ketakutan saudara-saudara. Nah ini ya, ini pihak yang kedua memang menghadapi ketakutan. Sama seperti pihak pertama, sama-sama mengalami gempa, sama-sama mengalami peristiwa yang luar biasa, membuat mereka ketakutan. Dan mereka dihadapkan dengan ketakutan. Tetapi saudara-saudara, pihak yang kedua ini tidak tenggelam dalam ketakutan. Pihak yang kedua ini tidak tenggelam dalam ketakutan. Seperti ini saudara-saudara. Sehingga ketakutan itu memang boleh ada, tetapi tidak tenggelam sehingga tidak dikuasai oleh ketakutan. Sendok ini masih ada sisi yang dicelupkan ke air, tapi ada sisi di mana dia tidak tercelup di air. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, model yang kedua atau pihak yang kedua ini menunjukkan bahwa
Dalam kehidupan ini kita akan menghadapi ketakutan. Pobos kita sendiri-sendiri. Kita akan menghadapi ketakutan. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita diingatkan. Jangan sampai kita tenggelam dalam ketakutan itu. Sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Tetapi sebaliknya saudara-saudara. Justru para perempuan itu di satu sisi memang ketakutan. Tetapi tidak dikuasai ketakutan. Justru dikuasai oleh kara, sukacita. Joy, bukan cuma happy saudara. Joy, bukan cuma senang, tapi sukacita. Dan itulah pesan Paskah saudara-saudara. Kita memang menghadapi ketakutan, tapi jangan sampai kita tenggelam dalam ketakutan. Apalagi dikuasai oleh ketakutan. Tapi biarlah kita tahu, ya Tuhan, ini ketakutan. Saya takut, tapi saya lebih tahu bahwa Tuhanku itu hidup. Tuhanku itu bangkit. Tuhanku itu menyertai saya. Sehingga saudara-saudara, ketakutan boleh ada. Tetapi kita melihat ada sukacita yang lebih besar. Dan sukacita itulah yang menguasai Anda dan saya. Meskipun ada virus corona saudara-saudara, kita tidak dikuasai oleh ketakutan virus corona. Namun pesan kebangkitan hari ini mengingatkan, Tuhan kita hidup, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita menyertai Anda dan saya. Dan itu yang membuat kita berharap, bukan seperti nekro, mayat seperti pihak pertama, tapi kita hidup. Di awal tadi lilinnya mati ya saudara-saudara ya. Dan kemudian prosesi lilinnya hidup. Simbol apa? Simbol harapan. Simbol kehidupan. Meskipun kita menghadapi ketakutan. Dan kita melihat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma kita hari ini diajak untuk sukacita. Sukacita, yes that's true. Tetapi saudara-saudara, ingat kita lihat pesan di ayat 7 dan ayat yang ke-10. Kita nggak berhenti dengan sukacita, tetapi kita juga dipanggil untuk berkarya, bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya saudara-saudara, ayat yang ke-7 dan ayat ke-10 konsisten pesannya, yaitu apa? Pergi dan katakan. Artinya apa saudara-saudara? Tidak berhenti pada sukacita, tidak berhenti kepada yes, Jesus life, Yesus hidup, Yesus bangkit. Tetapi apa? Yuk kita diberi kuasa untuk bersaksi, menunjukkan siapa Yesus, memperkenalkan siapa Yesus yang berkuasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, pesan Paskah tahun ini luar biasa. Kita dikuatkan bahwa kita menghadapi ketakutan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Dan kita diberi kuasa untuk mempersaksikan Kristus. Ini loh orang Kristen. Orang Kristen memang menghadapi ketakutan. Orang Kristen menghadapi yang namanya masa sulit. Tetapi itu tidak menghentikan kehidupan orang Kristen. Namun justru ketika mengalami kesulitan, orang Kristen tetap bersaksi. Ini loh Yesusku, ini loh Tuhanku yang membuatku tetap tersenyum. Membuatku tetap optimis, membuatku tetap bersukacita, membuatku tetap bersemangat meskipun ada corona. Inilah yang namanya kita bersaksi saudara-saudara. Sehingga di Minggu Paskah ini kita kembali diingatkan, ayo kita dimampukan untuk bersaksi loh, karena dengan terang Roh Kudus. Ayo loh, Tuhan kita bangkit oleh sebab itu. Yuk kita juga bangkitkan semangat kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Semangat kebangkitan membuat kita kokoh, ndak cepat ambiar saudara-saudara. Membuat kita semakin tegak untuk mengikut Kristus. Sehingga kita menunjukkan, ini loh orang Kristen. Disakiti pun mengampuni. Dihadapkan situasi sulit, tetap semangat. Pekerjaan ditunda, tidak dapat pemasukan, tetap optimis. Tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap berserah. Dan menunjukkan, saya orang Kristen. Saya sudah diberkati Tuhan. Dan saya mau menunjukkan Tuhanku bangkit kepada orang-orang sekitar kita. Orang Kristen yang semangat, orang Kristen yang sukacita, orang Kristen yang memiliki kekuatan dan tenaga. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, pesan Paskah ini senantiasa kita ingat. Dan biarlah terus menguatkan Anda dan saya. Karena apa saudara-saudara?
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika di Paskah ini kami kembali diingatkan dan dikuatkan melalui kisah Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup, yang terus-menerus memberikan kami semangat untuk berani menghadapi hidup. Ya Tuhan, biarlah pesan Paskah di tahun ini boleh semakin melekat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghidupi pesan Paskah, melakukannya, dan tak cuma di situ saja, kami boleh menjadi kesaksian yang hidup dan boleh menunjukkan bahwa pesan Paskah ini boleh menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berani memperjuangkan hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, karena Tuhan Yesus bangkit, dan Tuhan Yesus menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, di tengah berbagai pergumulan yang melanda saat ini, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan sertai kami untuk terus-menerus semangat menghadapi kehidupan ini. Di tengah virus corona yang terus ada dan masih ada saat ini, Tuhan berkati orang-orang yang saat ini berjuang supaya virus ini semakin hari semakin menghilang. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk berjuang bagi kemanusiaan, bagi orang-orang yang tertimpa virus corona. Tuhan juga sertai untuk orang-orang yang ambil bagian, merelakan dananya, merelakan tenaganya, merelakan waktunya untuk bahu-membahu membantu sesama mereka di dalam keadaan konteks saat ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini terpapar virus corona. Tuhan terus beri kekuatan, Tuhan terus beri harapan, Tuhan terus beri semangat. Karena kami tahu Tuhan Yesus terus-menerus menyertai setiap orang-orang yang terus berharap kepadanya. Ya Tuhan, kami juga turut berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan sertai dan Tuhan berkati agar bisa bersinergi dengan rakyat untuk menghadapi pergumulan virus corona ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk persekutuan di lingkup Klasi Solo. Tuhan terus sertai ya Tuhan, biarlah melalui Klasi Solo ini nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami menjadi alat-alat Tuhan yang boleh menjadi kesaksian, memuliakan nama Tuhan di tengah konteks kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk GKI Wonogiri, Tuhan berkati juga GKI Sragen, GKI Masaran, GKI Boyolali, Tuhan sertai GKI Kartasura, Tuhan sertai GKI Nusuan, Tuhan sertai GKI Sangkrah, Tuhan sertai GKI Kabangan, Tuhan berkati GKI Coyudan, dan juga terus sertai GKI Sorogenen.
Tuhan berkati kami semua di lingkup Klasik Solo ini. Tuhan juga berkati untuk setiap bakal jemaat dan pos jemaat. Biarlah melalui firman Tuhan di dalam peristiwa Paskah ini boleh semakin memberi semangat bagi Klasik Solo untuk saling bahu-membahu dan saling berkarya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan-Nya yang selalu kita terima dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 dan 13 akan menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapa yang Maha Kasih, di saat-saat kondisi yang sulit seperti sekarang ini Tuhan, kami percaya Engkau juga selalu hadir bersama dengan kami. Di tengah-tengah keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada, Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, mampukan kami untuk terus bersaksi akan kebaikan-Mu.
Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan agar layak untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pelayanan kepada sesama kami. Inilah doa syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Tuhan Yesus bangkit dan hidup, maka kita pun beroleh hidup bersamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi saksi cinta kasih-Nya. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Nya. Saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.